Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Slamet. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Baik, kali ini saya akan memaparkan terkait tawaran solusi pembelajaran di tengah pandemi COVID-19 atau bisa disebut dengan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait kendala yang dialami oleh peserta didik saya. Yang pertama, kendala terkait teknologi atau alat elektronik yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, masalah jaringan yang ada di wilayah peserta didik saya. Yang pertama, untuk masalah alat elektronik, peserta didik saya mayoritas menggunakan gawai yang kurang mumpuni untuk menggunakan aplikasi yang cukup besar. Yang kedua, masalah jaringan di wilayah peserta didik saya kurang mumpuni untuk pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, saya akan menggunakan aplikasi yang mudah diakses dan mudah untuk digunakan pembelajaran jarak jauh, yang pastinya tidak merepotkan peserta didik saya terkait dua kendala tersebut, yakni menggunakan WhatsApp atau WA Group. Di situ nanti dipaparkan bagaimana penjelasan terkait penggunaan aplikasi WhatsApp Group di video selanjutnya. Pendidik mengucapkan salam. Pendidik memastikan bahwasanya peserta didik sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran. Pendidik melaksanakan presensi. Pendidik memimpin untuk berdoa. Pendidik memberikan informasi terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan. Pendidik membagi kelompok. Pendidik mengirimkan video untuk stimulus. Setelah mengirimkan video, pendidik mengirim tugas masing-masing kelompok. Untuk kali ini, tugas dibagi menjadi dua, tugas kelompok 1 dan tugas kelompok 2. Peserta didik diberi waktu 10 menit untuk menjawab pertanyaan yang ada di tugas kelompok. Setelah waktu selesai dan soal dijawab, peserta didik untuk menjelaskan paparan jawaban yang sudah dikerjakan. Masing-masing kelompok untuk bertanya kepada kelompok lain terkait apa yang belum dipahami. Masing-masing kelompok saling bertanya terkait paparan materi yang sudah dijawab. Pendidik memberikan umpan balik terhadap
apa yang disampaikan oleh masing-masing kelompok. Baik, untuk pertanyaan dan jawaban tadi saya rasa sudah paham semuanya. Di teks prosedur ini terdapat struktur, yakni ada tujuan, ada bahan, ada langkah, dan penutup. Jadi struktur dari teks prosedur itu ada 4 tadi. Jikalau nanti anak-anak mau mempelajari lebih, silahkan untuk video tadi diulangi. Pasti di video tadi ada terkait ciri dari teks prosedur yang sudah ada. Yang pertama ada tujuan dari pembuatan hand sanitizer. Untuk bahannya tadi sudah diutarakan, ya ini ada jeruk nipis dan daun sirih, dan sekaligus ada air bersih. Yang selanjutnya ada langkah-langkah terkait pembuatan hand sanitizer. Yang terakhir ada penutup, yaitu penggunaan daripada hand sanitizer itu sendiri. Baik, terima kasih. Pendidik memastikan bahwasanya peserta didik sudah paham semuanya. Setelah itu, pendidik mengirim lembar kerja peserta didik. Diberikan waktu 30 menit untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD. Setelah waktu selesai, peserta didik untuk mengirimkan lembar kerja yang sudah dijawab. Setelah itu, pendidik untuk menyuruh peserta didik untuk mempresentasikan di masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok saling bertanya dan menjawab pertanyaan. Setelah presentasi dan tanya jawab, pendidik memberikan ulasan terhadap presentasi dan tanya jawab yang dilakukan oleh peserta didik. Baik, untuk materi pada pertemuan kali ini saya rasa cukup. Dari kelompok keduanya sudah menyampaikan presentasinya, saya rasa sudah cukup. Untuk poin-poin penting yang harus dipahami dari anak-anak semuanya, di dalam teks prosedur ada struktur yang sudah anak-anak tadi pelajari. Yang pertama ada tujuan, yang selanjutnya ada bahan-bahan yang akan digunakan, yang selanjutnya ada langkah dan ada penutup. Itu yang perlu dipahami oleh anak-anak semuanya. Dari ciri isi dan ciri bahasa dapat dipelajari lebih nantinya. Intinya di ciri isi dan ciri bahasa, di ciri isi, di tujuan itu terletak ada penyebutan apa yang dibuat, contoh cara membuat bubur Manado yang sudah sampaian tadi presentasikan. Dan ciri bahasanya ada kata yang menarik di dalamnya. Ya, untuk bahan dan alat dirinci secara akurat. Untuk ciri isinya yang dimaksud tadi yang sudah ada pertanyaan, yang dirinci itu maksudnya seperti apa. Nah, untuk akuran itu harus jelas. Untuk contoh 400 gram gula merah, 400 gram tepung. Nah, 400 gram atau ukurannya ini harus jelas. Dan ciri bahasanya harus mudah dipahami.
biasanya di bahan itu ada gram, ada kilogram, ada sendok dan sebagainya. Yang selanjutnya ada langkah. Untuk langkah ini diurutkan dengan penomoran atau bisa yang pertama angka 1, 2, 3 dan selanjutnya ada pertama, kedua, ketiga dan selanjutnya. Untuk kalimatnya di ciri bahasanya ada kalimat perintah, larangan, kalimat dan saran. Yang selanjutnya ada di penutup. Untuk penutup ini merujuk kembali ke hal-hal yang pokok. Nah, tujuannya dari pembuatan tersebut itu untuk apa? Ya, jadi merujuk kembali. Di ciri bahasanya itu terletak kata dihidangkan atau menikmati apa yang sudah dibuat. Mungkin itu. Setelah poin-poin penting disampaikan oleh pendidik menyampaikan himbauan terkait pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Setelah itu, pendidik menutup kegiatan pembelajaran. Baik, itu semuanya poin-poin penting yang sudah saya utarakan. Untuk selanjutnya, jaga kesehatan karena sekarang bertepatan dengan pandemi COVID-19. Jangan lupa jaga kesehatan, silahkan belajar di rumah sebaik mungkin, diatur jadwalnya. Jangan sampai main terus, tapi ingat waktu untuk belajar. Untuk selanjutnya nanti anak-anak silahkan untuk membuka dari materi-materi yang sudah dipelajari ataupun yang belum. Yang pasti silahkan pelajari materi selanjutnya, materi setelah teks prosedur ini, supaya apa, nanti pada pertemuan selanjutnya sampean paham, tidak ada yang kebingungan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu video tadi terkait pembelajaran daring yang dilaksanakan di media sosial WA. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.